Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pelit, orang yang paling medit di dunia adalah bukan orang yang tidak mau memberi sesuatu terhadap orang, tapi ketika namaku disebutkan dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Itulah orang yang paling pelit. Saya ulangi, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat iman, Islam serta sehat wal afiah. Sehingga kita dapat berkumpul di sini seperti biasa yang bermuajahah, yang mudah-mudahan duduknya kita di sini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabat dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Mengulang kembali daripada pelajaran kitab Faraid karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Husain Asy-Syatiri, itu tentang faraid ahli waris. Ma huwa al-faraid? Apa itu faraid? Yaitu al-ilmu al-faraid wa ilmu ya'rifu bihi al-warith wa ma yastahiqquhu min tarikatil mayyit. Jadi kita ulang lagi, faraid itu adalah ilmu yang mengetahui orang-orang yang berhak mendapatkan waris, yaitu dari harta peninggalan mayit yang telah meninggal dunia, bahkan seringkali menimbulkan pertengkaran dalam keluarga. Bukan pertengkaran aja, bahkan bisa hingga memutus tali persaudaraan, tali silaturahmi. Inilah yang banyak banget di kalangan kita mempermasalahkan harta. Harta orang tua diperebutkan. Harusnya urus dulu, ketika orang tua meninggal urus dulu orang tuanya, tahlilnya, kewajibannya, hutang-hutangnya diurus dulu, baru kita pembagiannya. Nah ini banyak di kita, orang tua baru meninggal langsung berebutin harta. Orang tua baru meninggal sudah ribut mikirin harta warisan. Nah, ilmu faraid ini adalah ilmu yang membahas tentang daripada aturan pembagian harta warisan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Siapa aja sih ahli warisnya? Di kitab ini dijelaskan siapa-siapa saja yang mendapatkan warisan ketika seseorang meninggal. Bahkan tidak hanya harta, tetapi juga hak-hak lainnya yang berhak diperoleh oleh ahli waris. Dalam faraid ini dijelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan harta waris, siapa yang berhak menerimanya, hingga rukun serta pembagian harta warisan. Tujuannya apa? Supaya diperoleh menjadi harta yang halal untuk dimanfaatkan. Karena kalau misalkan harta ini tidak dibagikan secara adil, secara
ilmu waris ini, maka jadinya dosa. Kenapa? Mengambil hak orang lain. Misalnya ada seorang meninggal nih, hartanya 100 juta misalnya. Ada 2 orang anak, atau enggak ada, ya 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Wah, ini 100 juta dibagi 2 aja nih. Nah, ini adil nggak? 100 juta dibagi 2, adil nggak? Hah? Adil nggak? Kalau dalam ilmu waris nggak adil. Dalam ilmu waris nggak adil, karena pembagiannya 1/2. Nah, kok gini sih? Kenapa kok nggak adil nih pembagiannya? Karena kan kita 50 juta adil kan? Ini kenapa nggak adil? Nah, inilah karena ada tanggung jawab yang harus dibebani oleh lelaki. Misalnya hartanya misalnya 150 juta, kalau dibagi 2 75 juta. Ini nggak adil. Harusnya berapa? 1/2. Berapa 1/2? Laki-laki berapa? 100, perempuan 50 juta. Wah, nggak adil nih. Adil nggak? Adil pada dalam ilmu waris. Soalnya kenapa? Ketika nanti istrinya, adiknya misalkan yang perempuan menikah, tiba-tiba na'udzubillah keluarganya berantakan, diceraiin suaminya, hartanya diambil. Laki-laki yang mendapatkan banyak wajib bantu. Nah, kalau dia nggak bantu dosa. Makanya wajib bantu. Itulah kenapa laki-laki lebih banyak. Biasanya mungkin di kita ini anggap remeh dalam ilmu waris, menganggap udahlah bagi rata aja kita. Nah, ini gimana? Dosa. Karena hak yang seharusnya diterima oleh lelaki dibagi rata. Ada sahibi, seorang teman, punya tanah di Jawa itu sekitar 1 hektar. Mau dijual, enggak, sama kakaknya enggak boleh dijual, karena kakaknya mau menguasai nih hartanya. Sehingga adik-adiknya yang udah butuh banget, adik-adiknya sampai di DO dari kampusnya gara-gara nih kakaknya nggak mau jual. Udah ada yang nawar 1M, tapi nggak dikasih sama kakaknya karena mau menguasai nih harta. Tinggal minta tanda tangan doang nih 1 orang, kakaknya nggak mau. Sampai rumahnya yang ngontrak nggak bisa ditebus lagi karena nggak punya duit, nunggu nih tanah nggak dikasih. Padahal adik-adiknya semangat, udah nih duit bagi rata aja lah, atau enggak nih kita bagi secara waris, nanti lu mau bagi rata lagi, nggak mau. Kakaknya jadinya zolim. Ini gara-gara harta jadinya berebutan, memperebutkan, menguasai hartanya. Makanya ilmu waris ini diciptakan untuk pembagian yang secara adil, walaupun hakikatnya kita ketahui, kita pandang secara dunia ini kayak nggak adil, tapi ini adalah adil. Biasanya orang-orang kita udahlah bagian aja rata. Nah, maka kata ulama, ilmu yang akan diambil duluan yaitu ilmu waris. Ilmu yang akan hilang nantinya itu ilmu waris. Bukan ilmunya yang hilang, tapi ulama-ulama yang menguasai ilmu ini meninggal. Ulama-ulama yang menguasai ilmu waris meninggal. Makanya nanti lama-lamaan ilmu waris itu akan hilang. Kata Rasulullah, ilmu waris ini adalah 1/3 daripada ilmu. Nah, makanya dikit-dikit kita belajar kitab faraid supaya tahu pembagian warisan.